Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas al-amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkar wal mu'minina billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berbahagia jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bil khusus para orang tua, para asatiz, para sepuh, para jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, yang mana bahasan pagi ini lanjutan dari adab-adab orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Jadi dalam Islam, ilmu pengetahuan yang kita cari, atau dalam bahasa Arabnya itu dituntut. Dituntut itu artinya ada suatu kesungguhan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, harus disertai dengan kebersihan hati, kesucian jiwa, dan sekaligus juga raga. Nah, inilah bahasan utama kita. Sebelum kita mulai bahasan ini kembali, terlebih dahulu mari kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya, atau yang masih bersama kita hidup di dunia ini. Juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan dan juga akan mendapatkan tentunya keselamatan fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه فكذلك لا تصح عبادة عمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. Sebagaimana tidak sah ibadah yang kaitannya dengan kesucian hati dalam hal menuntut ilmu pengetahuan kecuali setelah sucinya hati itu tadi an khabaisil akhlaq, dari berbagai kotoran-kotoran akhlak, perilaku atau budi pekerti. Nah, kalau budi pekerti itu baik pula maknanya nih. Jadi artinya perilaku. Kecuali setelah sucinya perilaku. Wa anjasil awsaf. Anjas jamak daripada najis, kotoran juga maknanya. Al-awsaf yaitu sifat-sifat buruk. Nah, kayak apa bahasa Indonesianya dia? Karena kitab kita ini tidak kitab terjemahan. Lagi pula kalau terjemahan itu belum tentu pas juga. Ya. Karena banyak kosakata yang mestinya lebih dalam maknanya dari yang tersurat di terjemahan itu. Karena bagaimanapun bahasa Arab ini memiliki kosakata yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Itu masalahnya. Bahasa Indonesia hanya ribuan sampai puluhan ribu paling. Sementara kosakata bahasa Arab ini di atas sejutaan. Nah, jadi kayak apa tuh perbandingannya? Jauh. Sehingga begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa saja maknanya itu terlalu sederhana. Padahal yang dimaksud sangat dalam maknanya. Nah, jadi tidak mutlak terjemahan itu mewakili daripada makna yang dikehendaki oleh redaksi Arabnya ini. Jadi biarlah kita kitab Arabnya aja. Ya, sampai di mana kemampuan kita memaknai ya itu tergantung kita aja lagi ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai salah. Yang penting. Dalam bahasan kita sebelumnya bahwa di antara syarat-syarat orang yang menuntut ilmu pengetahuan itu ialah harus suci jiwanya. Artinya jiwa ini yang paling utama dulu, baru raga. Lagu Indonesia Raya itu apa ya? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, gitu ya. Jiwa dulu ya. Jiwa dulu baru raga. Makanya boleh kita katakan membantah perkataan orang yang apabila ada orang berkata seperti ini, yang penting kan hatinya. Kadang-kadang nih ada orang ucap itu, yang penting hatinya. Orangnya tuh kayak apakah?
Apakah bisa seperti itu? Bagaimanapun hati itu dia adalah sebagai sumber utama yang kemudian memancarkan isi hati itu kepada anggota. Jadi yang nampak pada zahir itu adalah mewakili batin. Jadi kalau orang bilang yang penting kan hatinya, masalah fisiknya tuh kayak apakah kelakuannya. Nah, ini bertentangan rumusnya ini. Ya. Artinya kalau hatinya itu baik sesuai baik. Jadi kalau kita sebut baik itu, ukuran baik itu tidak bisa diterjemahkan masing-masing, tapi harus ada acuan koridor yang dikatakan baik itu kiblatnya apa. Nah, jadi kiblat baik itu adalah agama, itu aja. Tidak bisa diterjemahkan masing-masing. Menurut si A yang baik itu kayak gini, menurut B begitu, menurut C lain lagi. Nah, ini kalau baik diterjemahkan dengan versi masing-masing, pasti akan mempertahankan baiknya masing-masing. Ya. Mungkin berulang-ulang saya sudah sampaikan juga, baiknya pakaian adat Papua ya begitu. Pasti tidak sesuai baiknya pakaian adat Papua dengan baiknya pakaian adat Riau. Masing-masing kan mempertahankan baiknya toh. Kayak apakah orang menjelek-jelekkan pakaian adat Papua? Kata mereka inilah yang terbaik. Kan begitu. Sebaliknya begitu pula. Bagi orang Papua sana, apa itu pakaian Riau? Pakaian Teluk Belanga begitu tuh. Itu kata mereka kan. Nah, kita juga mempertahankan ini baik menurut kami ini seperti ini. Nah, jadi tidak bisa. Tapi jika baik itu mau Papua kah, mau Sulawesi kah, mau Kalimantan kah, mau Jawa kah, mau Sumatera kah, apabila kiblatnya satu, yaitu ukuran baik ialah agama, nah maka baiklah. Nah, jadi ke situ kiblat baik di sini. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan yang penting kan baik hatinya, ya, apakah itu mampu mewakili dalam hal ini fisiknya? Nah, tentu hati adalah cermin, ya, adalah sumber daripada yang yang tersurat. Nah, ini kan yang tersurat nih, fisik kita nih yang tersurat dari apa yang tersirat. Tersirat itu ialah hati. Jadi apa gaya kita ini, style mungkin istilah bahasa orang sekarang tuh ya, gaya hidup kita ini itu adalah hati. Nah, kan begitu. Ya kalau hadisnya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu, itulah hati kan itu. Nah, jadi perilaku itu munculnya nih adalah dari hati. Hati yang disebut dengan al qalbu. Nah, jadi bukan hati yang dimaksud kajian kita minggu lalu itu, bukan hati yang dimaksud ialah gumpalan darah al-kibdah. Mudghah itu gumpalan darah, yang gumpalan darah itu kemudian dimaknai sebagai hukum zahirnya ialah hati yang ada di dalam tubuh kita, jasad kita, yang sifatnya dia adalah fisik. Jadi kalau dibelah nih dada kita nih lalu kelihatan nih hati. Nah, hati itu namanya disebut dengan al-kabid atau disebut mudghah, itu gumpalan kan darah. Tapi yang dimaksud yang gumpalan darah itu tuh bukan fisiknya, bukan jasadnya atau
bukan apa namanya itu bendawinya, gitu ya. Tapi dia adalah non fisik, non bendawi. Nah, itulah non bendawi, itulah yang namanya al-qalbu. Nah, jadi kalau sudah al-qalbu, maka bila ia sakit, obatnya bukan ke RSUD Puri Husada. Ya, karena al-qalbu obatnya bukan di sana. Al-qalbu itu obatnya ke majelis taklim, gitu ya. Para kiai temuin, minta nasihat, pendapat, ya. Sering-sering mengikuti kajian-kajian agama. Nah, di situ kalau kita mau menjaga al-qalbu. Tapi kalau di dalam jasad kita yang bernama hati ini ada tumor, nauzubillah min dzalik, perginya memang ke rumah sakit. Periksa oleh dokter, oh ini ada sepertinya benjolan di hati ini. Nah, penyakit fisik. Nah, jadi yang dikaji oleh kita ini bukan fisik, tapi dia adalah non fisik. Maka disebutkan sebagaimana sholat ibadah zahir ini tidak sah kalau dalam keadaan berhadas, lalu tidak suci secara zahir, ada najis, ya. Makanya sholat itu sucinya tuh kedua-duanya, suci hadas, suci najis. Nah, tuh kalau najis dia sifatnya bendawi. Ya, memang najis tuh ada namanya najis aini, ya, bendawi, ya. Ada juga najis yang tidak ainiyah, artinya najis hukmi. Secara hukum dia najis nih, tapi kalau dilihat tidak ada najisnya. Tuh, memang ada kajian itu ya. Tapi secara sederhananya najis itu adalah bendawi. Cuman kalau hukmi tadi itu bendanya udah hilang. Nah, contoh umpamanya di karpet ini nih, ini contoh aja. Kemarin 2 hari yang lalu ada kucing kencing dia di situ, gitu kan? Cuman belum sempat dibersihkan dia kering begitu aja, kering dia nih. Nah, maka secara hukum karena tidak dibersihkan dia tetap najis itu. Yang disebut dengan najis hukmi, najis hukmiyah. Secara hukum dia najis, tapi secara aini dia tidak ada. Secara kasat mata tidak kelihatan lagi, bahkan mungkin baunya pun tidak ada lagi. Nah, jadi kalau masih ada terpenuhi unsur, masih ada baunya, ya, kemudian apalagi itu tuh nampaknya nih karpetnya agak berubah warnanya dari yang di sekitarannya, itu bisa dikelompokkan kepada aini masih bendanya, ya. Tapi yang lebih jelas lagi, aini itu memang benda najis. Kalau benda najisnya air itu kan sudah bersih dia, airnya udah tidak ada lagi, kering udah. Ini. Tapi apapun itu najis yang dimaksud adalah bendawi. Jadi kalau kita sholat itu kan bendawi najis itu tidak ada pada 3 unsur: badan, pakaian, tempat sholat kita. Untuk secara apa namanya kasat mata najis itu tidak ada, maupun tidak kasat mata secara hukumnya najis itu tidak ada, ya. Walaupun tidak nampakkan secara hukum, tapi sebenarnya kan dari benda tadinya, cuman karena udah kering aja. Nah, jadi najis itu adalah yang sifatnya bendawi pada tubuh kita, pada pakaian kita, atau pada tempat sholat kita. Itu harus clear, bersih, tidak ada kaitannya lagi dengan najis. Yang satunya lagi kan syarat sah itu ialah hadas, tidak ada hadas. Nah, hadas ini dia sifatnya non bendawi. Kalau najis tadi bendawi dia, walaupun tidak nampak lagi, tapi kan tadi asalnya benda.
Man udah kering aja umpamanya. Nah, begitu hadas, hadas ini dia non benda. Jadi bukan benda hadas tuh. Mana? Berhadas besar. Nah, berhadas besar. Yang mana? Yang hadas besar itu tuh. Oh, disebabkan dia junub. Oh, keluar mani kan gitu. Nah, janabahnya tuh junubnya dia itu, umpama suami istri umpamanya bergaul suami istri gitu kan. Nah, maka orangnya ini kan disebut sebagai orang yang berhadas besar. Yang hadas besarnya itu yang mana? Ah, kan? Berarti itu adalah non bendawi. Ini orangnya junub nih, orangnya ya, benda orangnya ya junub. Kalau ada najis ya dibersihkan gitu kan. Itu. Tapi status orangnya berhadas besar. Yang hadas besar itu yang mana? Bisa dilihat? Tidak ada. Cuman status saja. Statusnya dia berhadas besar. Nah, kita nih keluar angin kentut. Kita bisa lagi kita sholat. Kenapa udah sholat? Aduh, aku kantut tadi dah. Berarti berhadas apa tuh? Hadas kecil. Yang hadas kecilnya yang mana? Kentut tadi itu? Bukan. Ya, kentut tadi itu bukan hadas kecil. Kalau kentut itu hadas kecil, orang BAB gimana tuh? Kencing gimana? Gitu kan? Kencing itulah hadas kecil, kentut itulah hadas kecil, BAB itulah hadas kecil. Bukan itu. Kalau itu adalah sifatnya fisiknya itu, yang keluar itu najis. Nah, najis kan bendawi. Tapi status orangnya berhadas. Nah, bagaimana status orangnya ini? Dia suci dari hadas kecil, berwudulah dia. Nah, bagaimana yang berhadas besar ini dia hilang status hadas besarnya? Mandi janabah lah dia, mandi wajib lah bahasa kita, mandi basah. Nah, itu udah bahasa paham lah kita, mandi basah karena leh. Amun orang ada paham ya, mandi basah nih, mana ada orang mandi taring ya. Nah, beguling-guling di pasir apa begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Dalam sholat itu harus suci daripada yang zohir tadi yaitu najis, dan suci pula dari yang sifatnya non bendawi yang tidak zahir yaitu hadas. Nah, itu dalam sholat. Nah, jadi kalau sholat itu disebutkan sebagai amalan yang zahir, fisik maksudnya pekerjaannya tuh. Begitulah pula, nah di sini wa kadzalika la tasihhu ibadati imaratil qalbi. Tidak sah ibadah untuk mensucikan hati ini dengan menuntut ilmu itu, karena menuntut ilmu dalam kajian tasawuf itu harus benar-benar hati kita ini clear, bersih, suci. Nggak ada embel-embel kesombongan, nggak ada. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa dalam hal ini tidak boleh, tidak bisa, tidak sah illa ba'da taharatihi anil khaba'isil akhlaq. Harus suci daripada berbagai kotoran-kotoran begitu. Kalau dalam bahasa khaba'is itu kotoran artinya. Akhlak, perilaku. Nah, perilaku aja terjemahannya. Karena akhlak kalau dalam maknanya, dalam pengertian sudut pandang agama, akhlak itu pasti baik. Itu pulang. Nah, makanya kan tidak bisa. Kalau ada orang yang menerjemahkan begini, belum tentu benar itu. Jadi kalau kita buka kitab terjemahan dalam pengajian, itu untuk referensi bolehlah. Referensi itu artinya untuk sebagai bahan tambahan pengetahuan aja. Tapi kalau mutlak hanya membaca terjemahan, itu bisa tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengarang kitab tersebut.
Ini contohnya akhlak. Akhlak itu memiliki makna baik, akhlak. Jadi kalau istilah nenek kan jadi salah kan bahasa Indonesianya, akhlak yang buruk katanya. Sebenarnya mana ada akhlak yang buruk? Akhlak itu pasti baik, begitu. Nah tapi kalau perilaku, nah perilaku cocok tuh. Perilaku buruk, perilaku baik. Perilaku baik disebut akhlak. Nah gitu. Jadi kalau akhlak itu dimaknai perbuatan buruk, ini tidak nyambung sebenarnya. Cuman karena bahasa Indonesia kekurangan kosakata untuk menjawab yang dimaksud oleh bahasa Arab, kita iya blok itu aja. Nah, padahal yang dimaksud oleh bahasa Arab sendiri, akhlak itu ya pasti baik. Jadi kalau ada buruk berarti bukan akhlak namanya, perilaku aja. Nah, kada beadab ya kita leh. Nah, kada beadab bukan kada beakhlak. Mun beakhlak itu pasti baik udah. Amun kada beadab ya adab. Nah, adab ya kan, adab. Nah, jadi adab tuh ada yang baik, ada yang tidak, begitu maksudnya tuh. Sebenarnya adab itu pun dari kata bahasa Arab yang juga tidak terwakili lagi. Kita ini kekurangan kosakata sebenarnya. Jadi perilaku aja lah. Kalau kecenderungan saya memaknainya perilaku. Perilaku itu kan gaya hidup kita nih. Kayak ini kelakuan kita nih. Itu baru terwakili itu. Tapi kalau adab, akhlak apalagi itu tetap saja maksudnya baik. Akhlak tuh di atas lagi tuh, di bawahnya ada namanya adab gitu kan. Nah di bawahnya lagi ada namanya adat. Nah adat ini mungkin terwakili ini kalau kata adat. Akhlak, lalu apalagi adab, beradab, ya kan? Beradab itu artinya baik tuh. Tidak beradab, nah kan kita terwakili juga sudah bahasa Indonesia kekurangan kosakata tadi itu. Sebenarnya yang di bawahnya yaitu adat dalam bahasa Arabnya. Adat itu apa? Kebiasaan. Nah, kan? Kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Kebiasaan baik berarti bisa naik levelnya menjadi adab. Di atasnya lagi akhlak. Nah, gitu. Tapi kalau kebiasaan ini buruk, nah tentu kita menyebutnya tidak beradab atau bahkan tidak beadat. Itu bahasa-bahasa di kampung orang-orang tua kita begitu, dari bahasanya tuh. Oh ini dasar ada beadat, nah kan gitu kan? Tidak pas, ada beadab, itu kurang pas itu bahasanya. Apalagi kada beakhlak, lalu kada nyambung sebenarnya bahasa tuh. Tapi amun kada beadab bisa, nah, itu terwakili itu. Nah, itulah tadi. Kenapa sampai begini nih? Karena bahasa kita kekurangan kosakata untuk memaknai bahasa Arab yang dimaksud. Nah, itu tadi. Sama sebenarnya kita dengan bahasa Inggris pun kita kalah juga sebenarnya. Kadang-kadang maunya bahasa Inggris ini begini begitu. Tapi bahasa Indonesia jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh bahasa Inggris tersebut. Ini kekurangan kosakata. Nah tuh, tapi ada istilahnya kita ini masih imbal balik, ya. Bahasa Inggris pulang kekurangan umpamanya. Kalau bahasa Inggris umpamanya contoh you gitu kan, nah, you itu bang udah. Artinya kalau kita tuh kamu. Nah, tapi kalau Indonesianya kamu ini nih, kalau kamunya orang tua kayak apa? Kamu sesamaan setara gimana? Kalau kamu setara ada you itu kan udah mau kawitan kah you juga, mau kiai kita kah you are juga, kau itu kan kita, padahal kiai kita tuh kau dari mana kiai ya kayak itu bang bahasa Inggris. Nah, kalah ulangnya di situ. Jadi tapi yang bahasa Arab Masya Allah dia punya bahasa sendiri ya, kita tidak membahas bahasa di sini lah karena kelebihan waktu ulang, tapi begitulah bahasa Arab ada bahasa-bahasa khusus.
bahasa-bahasa spesial nama gamenya lagi mau sudah bahasa spesial tuh kita tambah kalah lagi lah bahasa Arab ini. Maka karena bahasa Arab ini kosakata terunggul di dunia dari seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini nih, maka itu salah satu terpilihnya bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Itu istilah apa namanya tuh? Walaupun pada hakikatnya kan bahasa Al-Quran itu memang fi lauhil mahfuznya udah begitu, tapi bisa menjawab kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah kan gitu maksudnya tuh. Nah, salah satu di antara yang menyebabkannya itu dia memiliki keunggulan yang tidak bisa ya disempurnakan oleh bahasa-bahasa lain di muka bumi ini. Nah, itulah bahasa Arab tuh. Nah, jadi kita kembali ke sini, yaitu khaba'isil akhlak. Yang dimaksud khaba'isil akhlak itu perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, itu baru terwakili itu Indonesianya tuh. Jadi bukan akhlak yang dimaksud akhlak, karena akhlak itu pasti baik. Mananya? Berakhlak ya kita kan berarti baik tuh. Nah, tuh. Jadi dalam hal menuntut ilmu ini, akhlak itu dulu yang pertama dipertahankan. Jangan sampai perilaku-perilaku kita itu bertentangan dengan keinginan kita menuntut ilmu. Kita mau dapat ilmu, tapi perilaku kita bertentangan dengan menuntut ilmu itu sendiri. Ya gitu. Nah, baru dapat ilmu. Itu dalam beragama ini nih. Makanya orang yang mendapatkan ilmu agama itu dia betul-betul paten di hatinya itu tuh ilmu itu bahkan nanti terakhir oleh sang guru ilmu yang diberikan itu terakhir itu diijazahi itu. Bukan diijazahi selembar kertas. Kalau diijazahi selembar kertas itu sekolah formal. Ya, bahkan ke depan tidak lagi selembar kertas itu tuh. Ya, karena laku lagi kertas nih kan mulai dah pabrik kertas mulai bangkrut lah ini dah. Jadi amun kita jadi karyawan di pabrik kertas bagus mundur dulu aja. Tapi laku lagi kena duit kada lagi kertas leh. Anak ujian kada pakai kertas lagi. Nah, semuanya serba tidak pakai kertas. Jadi mulai udah berpikir nih pabrik kertas nih. Jadi kalau ijazah selembar kertas itulah yang kita dapatkan anak-anak kita sekolah formal gitu. Tapi yang ilmu pengetahuan ini nih ijazah nih ajastuka, saya perbolehkan kepadamu untuk mengamalkan ilmu ini dan mengajarkannya kepada orang banyak. Nah, muncullah pertalian di situ yang disebut sebagai sanad. Jadi bersanad. Nah, itu ilmu agama yang sesungguhnya dipelajari itu. Jadi bersanad dia. Jadi kalau belum merasa bersanad, hanya suah belajar aja, temui guru yang memiliki sanad. Gitu. Oh ini kitab Arba'in An-Nawawi ini ada guru yang bersanad jadi sini nih. Cari beliau. Apa langsung minta begitu aja? Untuk begitu aja. Belajar lah Hidin dulu. Sampai Hidin membolehkan. Seberapa lama belajar itu terserah beliau lah. Baru nanti kita bersanad dengannya. Ini baru nih paten nih. Berarti kita sudah memiliki sanad. Setelah kita memiliki sanad, baru kita boleh mengajarkan lagi ke orang lain. Begitulah seterusnya. Di sanad ini nyambung sampai ke para ulama salafus salih, mereka sampai kepada tabiin, di atas tabiin, baru sampai kepada sahabat kepada Rasulullah, malaikat Jibril alaihi salam, dan ilmu sumbernya tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baru ilmu pengetahuan agama itu menjadi mantap jadinya. Nah, saya kira sampai di situlah bahasan kita. Harus suci hati ini dari khaba'isil akhlaq, yaitu perilaku-perilaku yang tidak baik, wa anjasil awsaf, dan sifat-sifat yang
Karena yang sudah kita bahas sebelumnya itu sifat-sifat yang tidak baik ya, atau penyakit-penyakit hati. Harus suci semuanya itu sehingga kita baru termasuk orang yang bisa mengkaji ilmu pengetahuan agama. Nah, terbatasnya waktu, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya